Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Aminuddin dari Prodi Sistem Informasi, NIM 0507-18523. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu tugasnya melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum transaksi. Sebelumnya, runningkan dulu MySQL database dan Apache web servernya, running, kemudian buka localhost phpMyAdmin. Maaf sebelumnya, kita hapus dulu prosedur yang ada, kita ulang saja, karena sebelumnya tadi sudah record video namun rekamannya rusak, jadi saya mengulang lagi. Triggernya kita hapus saja dulu. Oke, baik. Database rumah sakit. Nah, type-nya harus InnoDB ya. Kalau untuk membuat function and prosedur, untuk commit, segala macam, harus InnoDB tipenya. Yang pertama kita akan membuat commit. Di commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, kita akan membuat function and prosedurnya. Create transaksi 1. Parameternya kita hapus aja. Begin, start transaction, insert into pasien, nama pasien. Kita tidak menggunakan ID ya, karena ID kita sudah auto increment. Alamat pasien, jenis kelamin, for use, namanya Suci, alamatnya Ambawang 2. Select bintang from pasien N. Oke, kita go. Sudah berhasil dibuat. Kemudian kita coba panggil. Kita coba panggil menggunakan perintah call transaksi 1. Go. Nah, tampil Suci Ambawang. Kemudian kita lakukan pengecekan di tabel pasien. Nah, kita buka. Tidak masuk ya. Nah, menandakan bahwa apapun perintah yang disimpan, jika belum di-commit, maka tidak akan masuk ke tabel utama. Nah, untuk mencoba keberhasilan commit ini, kita buat transaksi yang kedua. Oke, di rumah sakit. Kita buat lagi transaksi 2. Ini prosesnya buat. Oke, kita hapus. Begin. Transaction, insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, for use, kita beri nama Teddy, alamatnya Mata
elemennya 1. Select bintang from pasien. Oke, kita tambahkan commit. Kita akan mentes apakah commit ini berhasil. Oke, go. Berhasil kita buat. Bagi kita panggil menggunakan perintah transaksi 2. Go. Tampil ya. Tampil. Kemudian kita lakukan pengecekan di tabel pasien apakah masuk. Nah, masuk. Teddy mata. Ini artinya bahwa perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit, jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan. Namun, belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak merubah isi data tabel. Ibaratnya dia menyimpan data sementara. Seperti itu. Kemudian, kita akan coba rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Misalnya, saat kita masukkan data, terus tiba-tiba server mati, namun setelah data masuk dan saldonya berkurang. Nah, seperti itulah gambarannya. Rollback ini sangat penting juga. Oke, kita buat kita buat transaksi 3 ya. Transaksi 3. Begin. Start transaction. Oke. Update pasien. Set nama pasien. Kita ubah ya nama pasiennya, misalnya Budi. Budi, where ID pasien 3. Kita coba rollback. Kita commit. Select, kita tampilkan from pasien. Oke. Go. Berhasil. Kemudian kita lakukan pemanggilan perintah dengan transaksi. Transaksi 3. Oke, go. Tidak masuk ya. Tadi namanya kita ubah namanya ID 3, kita ubah namanya menjadi saya lupa apa tadi. Kita ubah namanya tadi Budi. Kita tampilkan cek di pasien juga tidak ada nama Budi di ID 3. Dari hal tersebut tidak terjadi perubahan data karena tidak dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka kita akan modifikasi lagi di transaksi 4. Oke, kita buat lagi transaksi 4. Kita coba untuk supaya lebih memahami lagi. Transaksi 4. Start transaction. Insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, use. Kita beri namanya Zayan.
mulai hari, skemanya 1. Kita rollback, kemudian query update kita tambahkan pasien set nama pasien. Ya buat tadi Budi ya, berhasil nggak? Budi where ID pasien 3. Oke, kita commit, kemudian kita tampilkan bintang form pasien, kita add. Oke, hasil tambahkan, kita coba panggil dengan perintah form. Oke, berhasil ya jadi Budi, tapi kita lakukan pengecekan di tabel aslinya, di tabel pasien. Nah, mereka juga terubah, namun tambahan data dari yang awal tadi, insert into, Zayan tadi tidak masuk di tabel ini. Selanjutnya kita melakukan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, kita coba bikin 3 ke dalam basis data. Kita buat lagi di rutinnya transaksi 5. Oke. Begin start transaction, insert into pasien jenis values, namanya kita buat bibit. Oke, namanya plural instrumen 1. Kita save point 1. Kemudian kita bikin lagi insert into, copy saja, namanya Dani, alamatnya ulang ya. Oke, sama. Kita coba rollback to save point 1. Kita insert into lagi, tambahkan lama. Kita commit, select bintang from pasien. Oke, berhasil. Kita akan pengecekan dan menggunakan perintah form transaksi 5. Ini terlihat cuma bibit sama Lana yang masuk. Untuk satunya siapa tadi, lupa, kita buka lagi. Dani tidak masuk karena di rollback. Oke,
tentang rollback, commit, dan checkpoint sudah. Kemudian kita akan ke trigger. Dalam trigger ini kita buat dulu, tambahkan tabel obat dan transaksi obat. Sebelumnya di sini di designer kita atur dulu relasinya obat dan transaksi obat. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, update, delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum, after dilakukan sesudah. Oke, seperti ini. Harus berhubung, ada relasinya. Kemudian kita buka obat. Yang buka saya stok tadi, kita coba tambahkan stoknya 10 ya. Stoknya 10. Nanti kita bikin trigger. Sini trigger, create new trigger, trigger jual, anggap aja. Tabelnya tabel obat, tabelnya tabel transaksi obat. Time-nya after, setelah ya, lalu dilakukan insert. Lalu kita masukkan query-nya, update obat set stok sama dengan stok dikurang new jumlah web obat ID obat sama dengan new ID obat. Kita buat hasil, kita buat tentang obat ini. Kita update tadi kondisi tabel obat dan kita coba lakukan insert data ya, masukkan data, insert into transaksi obat. Di transaksinya kita buang saja, di pasien, di obat, jumlahnya jumlah, total harga values. Pasien kita pilih 3 aja ya, 3. Jadi obatnya 1, tadi sudah saya isi 10. Jumlahnya kita ambil 5. Kemudian total harganya kita anggap 20.000. Oke. Kita cek di tabel obat berkurang stoknya, tadi awalnya 10. Kasih ya. Oke, cukup sudah untuk transaksi. Untuk replikasi di video selanjutnya karena tidak cukup. Terima kasih sudah menonton. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.